Hai, Nama saya Matthew. saya Ben. Saya Melody. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang video animasi kami. Sekarang kita akan membahas materi kita hari ini. Asal-usul nenek moyang Indonesia. Teori atau Taiwan adalah salah satu teori yang menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut teori ini, sekitar 4.500 hingga 3.000 tahun yang lalu, sekelompok penduduk yang berbicara dalam bahasa Austronesia berimigrasi dari Taiwan ke wilayah-wilayah lain, termasuk Filipina, dan kemudian menyebar ke Pulau Nusantara. Teori Horor Afrika menyatakan bahwa Homo sapiens pertama kali muncul di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Dari sana, manusia modern mulai bermigrasi ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Eropa, dan Australia. Proses migrasi ini terjadi dalam beberapa gelombang, bukan hanya sekali, dan diduduki oleh bukti arkeologis serta genetika yang menunjukkan kesamaan DNA antara populasi di berbagai benua. Dengan nenek moyang yang berasal dari Afrika. Nusantara adalah salah satu teori yang menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berbeda dengan teori lain yang menganggap bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari luar, seperti Yunan atau Afrika. Teori Nusantara berpendapat bahwa moyang bangsa Indonesia sudah ada berkembang di wilayah Nusantara itu sendiri. Hello, everybody. My name is Markiplier. Sekarang kita akan belajar tentang teori Yunan. Teori Yunan adalah salah satu teori yang menjelaskan asal-usul bangsa Indonesia. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan yang terletak di bagian selatan Cina. Masa praksara. Pada masa praksara, manusia belum mengenal tulisan dan hidup dengan cara yang sangat bergantung pada alam menggunakan alat-alat sederhana dari batu, kayu, dan tulang untuk bertahan hidup. Kehidupan mereka masih berpindah-pindah mengikuti ketersediaan makanan. Setiap perkembangan di masa praksara menunjukkan bagaimana manusia belajar beradaptasi dan meningkatkan cara hidupnya sedikit demi sedikit. Kehidupan manusia pada zaman praksara dibagi menjadi 4 zaman penting. Pertama, zaman berburu dan meramu awal. Pada masa ini manusia hidup nomade atau berpindah-pindah. Mereka mendapatkan makanan dari hasil berburu hewan kecil, mengumpulkan buah-buah, dan mencari umbi-umbian. Alat bantu mereka masih sangat sederhana seperti kapak batu, kayu, dan tulang yang dipakai untuk memotong dan menyembelih. 2. Terdapat zaman berburu tingkat lanjut. Pada tahap ini, kemampuan manusia meningkat. Mereka bisa berburu hewan yang lebih besar seperti rusa dan babi hutan. Alat-alat batu sudah dibuat lebih halus. Mereka mulai tinggal sementara di gua atau tepi sungai. Pada masa ini juga mulai muncul lukisan dinding gua sebagai bentuk ekspresi dan kepercayaan. Zaman bercocok tanam. Manusia mulai hidup menetap. Mereka belajar menanam padi, umbi-umbian, dan sayur. Selain itu, mereka mulai menjinakkan hewan, membuat tembikar, menanam kayu, dan hidup dalam kelompok yang lebih teratur. Kehidupan mereka tidak lagi berpindah-pindah. 4. Zaman perundagian. Pada masa ini, manusia sudah mampu mengelola logam seperti perunggu dan besi. Mereka membuat kapak perunggu, perhiasan, mata tombak, dan alat-alat lainnya. Sistem sosial mulai berkembang, termasuk pembagian kerja seperti pandai besi, pembuat alat, dan pemimpin kelompok. Untuk topik kita selanjutnya, 4 aktivitas manusia merusak lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran air. Misalnya membuang sampah dan limbah ke sungai ataupun laut, sehingga air menjadi kotor dan menimbulkan banyak penyakit. Yang kedua adalah pencemaran udara, yang disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah.
Yang ketiga adalah pencemaran tanah akibat pembuangan sampah sembarangan, penggunaan pestisida berlebihan, dan limbah industri yang meresap ke dalam tanah. Dan yang keempat adalah kelangkaan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Hal ini terjadi karena pembunuhan liar, penebangan hutan, dan rusaknya habitat alami. Untuk mengatasi kerusakan tersebut ada 4 solusi yang bisa dilakukan. Pertama, untuk mengatasi pencemaran air, kita perlu menjaga kebersihan sungai dan laut, mengelola limbah terlebih dahulu, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, untuk mengurangi pencemaran udara, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, memakai kendaraan umum, dan menanam pohon untuk memperbaiki kualitas udara. Ketiga, untuk mengatasi pencemaran tanah, kita harus mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya, mendaur ulang sampah, dan membuang limbah pada tempatnya yang benar. Keempat, untuk mencegah kelangkaan makhluk hidup, kita harus menjaga kelestarian hutan, tidak berburu hewan langka, dan mendukung program konservasi alam. Dalam Alkitab, Tuhan memberikan janji dan harapan bagi dunia. Salah satunya adalah dalam Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menginginkan manusia hidup dengan baik, menjaga ciptaannya, dan menjadi berkat bagi dunia. Dengan janji ini, kita diingatkan bahwa masa depan akan baik bila kita hidup sesuai kehendak Tuhan dan menjaga bumi ini dengan penuh tanggung jawab.